Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Muhammad Rizal Putra Setiawan, nomor 24. Saya Adi Samurwati, nomor 4. Saya Salma Bilawati, nomor absen 31. Saya Firza Ariyanti, nomor absen 15. Kelompok kami akan menjelaskan tentang karakteristik negara Swiss. Halo Kopels, di sini saya akan menjelaskan tentang negara Swiss yang termasuk dalam negara terindah dan terbersih di dunia. Negara Swiss sendiri merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen, memiliki luas 41.277 km kubik. Negara Swiss dikenal dengan negara yang netral, namun memiliki kerjasama internasional yang kuat dengan negara lain. Swiss sendiri terletak pada 45 derajat dan 48 derajat lintang utara, serta garis bujur 5 derajat dan 11 derajat bujur timur. Adapun 3 wilayah geografi Swiss yaitu Alpen Swiss di selatan, Plateau Swiss di tengah, serta pegunungan Jura di bagian barat. Terdapat variasi iklim di beberapa wilayah di Swiss, termasuk dalam iklim subtropis yang terdiri dari 4 musim yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, serta musim semi. Termasuk ke dalam Swiss adalah arsitektur Swiss yang dipengaruhi oleh lokasi jalur perdagangan utama serta tradisi arsitektur yang beragam dalam 4 bahasa nasional. Yang pertama adalah orang Romawi dan kemudian orang Italia yang membawa arsitektur gaya monumental serta vernakular, dan kemudian diikuti dengan gaya Jermanik. Setelah itu, layanan tentara bayaran Swiss juga membawa elemen arsitektural dari negara lain kembali ke Swiss. Saat ini, arsitektur tersebut masih dipertahankan karena masih banyak bangunan inti bersejarah yang terbangun pada masa itu. Sejak 1972, Swiss Heritage Society telah menganugerahkan Wecker Prize untuk mendorong masyarakat melestarikan warisan arsitektural mereka. Adapun mata uang Swiss disebut dengan franc Swiss. Franc Swiss merupakan alat pembayaran sah di area eksklave Italia Kumpiwan di Italia. Satu franc Swiss dihargai dengan 15.635 jika itu dirupiahkan. Franc Swiss juga dijadikan sebagai alat pembayaran sebagai investasi teraman di dunia setelah US dollar. Berikut juga batas-batas wilayah area negara tetangga Swiss. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan negara Jerman, sebelah timur laut berbatasan dengan negara Jerman, sebelah timur berbatasan dengan negara Australia, sebelah tenggara berbatasan negara Italia, sebelah selatan berbatasan negara Italia, sebelah barat daya berbatasan negara Prancis, sebelah barat berbatasan dengan Prancis, serta sebelah barat laut berbatasan dengan negara Prancis. Adapun pemandangan alam yang terkenal di Swiss, yaitu berupa gunung, adalah Gunung Eiger. Gunung Eiger sendiri memiliki ketinggian 3.970 meter dan merupakan puncak tertinggi paling timur dan paling terkenal di pegunungan Alpen Swiss. Selanjutnya, ada Gunung Matterhorn. Matterhorn sendiri memiliki ketinggian 4.478 dan menjadi salah satu puncak tertinggi di Swiss. Yang ketiga adalah Gunung Grand Combin, memiliki ketinggian 4.314 dan menjadi salah satu puncak tertinggi di pegunungan Alpen dan yang paling menonjol kedua dari Alpen. Yang keempat adalah Gunung Moch, memiliki ketinggian 4.110 meter. Gunung ini disebut dengan sebuah gunung yang memiliki rangkaian pegunungan Alpen bersama Eiger dan Jungfrau. Di sini saya akan menjelaskan tentang danau. Yang pertama ada Danau Jenewa. Danau Jenewa merupakan salah satu danau terbesar di kawasan Eropa Barat. Terletak di sepanjang Rhone dan berbatasan dengan Prancis. Danau yang berada di ketinggian 372 meter ini dikelilingi oleh pemandangan gunung yang sangat indah seperti Mont Blanc dan Grand Combin. Yang kedua ada Danau Zurich. Danau Zurich memiliki bentuk seperti pisang dan dibintai oleh bukit-bukit hingga ke kota Zurich yang ramai. Danau ini memiliki luas hingga 88,66 km persegi. Danau Zurich dibagi menjadi 3 bagian, tetapi sebagian besarnya masuk ke dalam kota Zurich. Yang ketiga ada Danau Lukrim.
Danau Luckrin memiliki luas sebesar 113,6 km persegi. Danau ini berada di Lembah Reuss. Danau Luckrin dikelilingi oleh puncak gunung bersalju, dan danau ini memiliki ketinggian 434 meter di atas permukaan laut, sehingga danau ini memiliki iklim sejuk atau dingin. Yang keempat ada Danau Tun. Danau Tun memiliki luas 58,3 km persegi. Danau ini berada di ketinggian 553 meter di atas permukaan laut. Danau ini memiliki pemandangan yang sangat cantik karena air di danau ini berwarna biru sehingga memantulkan gambar pegunungan di sekitarnya. Yang kelima ada Danau Oschinen. Danau ini berada di ketinggian 1578 meter di atas permukaan laut. Danau ini berada di antara tebing curam dan menjadi salah satu bagian dari situs wilayah warisan dunia UNESCO. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sungai. Yang pertama ada Sungai Are. Sungai Are memiliki panjang sepanjang 295 km. Sungai ini mengalir dari Kattenburn hingga sungai menyambung dengan Sungai Rhein dekat dengan Jerman. Menurut UNESCO, berenang di Sungai Are merupakan salah satu tradisi di Swiss karena Sungai Are merupakan warisan budaya tak benda di Swiss. Yang kedua ada Sungai Rhin. Sungai Rhin merupakan salah satu sungai terpanjang di Eropa karena panjangnya hingga 1230 km. Sungai ini membentuk banyak perbatasan di bagian utara sejak Kekaisaran Romawi, dan sejak saat itu sungai ini menjadi sungai terpenting yang dapat dilayari dan menjadi jalur perdagangan penting bagi pedalaman. Yang ketiga ada Sungai Reuss. Sungai Reuss memiliki panjang sepanjang 164 km dan cekungan drainase 3.426 km persegi. Sungai Reuss merupakan salah keempat sungai terbesar di Swiss. Bagian atas Reuss membentuk lembah utama Katon Uri. Yang keempat ada Sungai Rhone. Sungai Rhone merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di bagian Eropa Tengah. Sungai ini juga merupakan bagian terpenting di sepanjang pantai Mediterania. Sungai ini memiliki banyak anak sungai yang mengubahnya menjadi aliran dan menjadi objek wisata berbasis kapal pesiar. Sungai Rhone ini memiliki panjang sepanjang 812 km. Terbagi menjadi dua, yaitu 290 km di Swiss dan 522 km di Prancis. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan sungai-sungai yang ada di Swiss, yaitu yang keenam ada Sungai Tur. Sungai Tur adalah sungai yang memiliki panjang 131 km di utara laut Swiss. Sungai ini bersumber di dekat Gunung Swiss di tenggara kanton. Yang ketujuh ada Sungai Inn. Sungai Inn adalah sungai yang memiliki panjang 510 km. Inn adalah sungai yang melalui negara Swiss, Austria, dan Jerman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penduduk negara Swiss. Negara Swiss adalah suatu negara tempat loyalitas kepada tanah atau daerah kelahiran yang sama kuat, bahkan lebih mengubu daripada perasaan kebangsaan. Keragaman negara Swiss ditandai dengan adanya 4 bahasa, yaitu bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Prancis, dan bahasa kuno. Diperkirakan ada sekitar lebih 8 juta jiwa tinggal di daerah negara Swiss, di mana jumlah populasi semakin berkurang di kawasan selatan karena kondisi alam yang semakin tinggi. Kemudian negara Swiss, penduduknya banyak menganut agama Katolik Roma sebanyak 45%, Protestan 35%, dan banyak imigrasi yang telah membawa masuk agama Islam dan Ortodoks Timur masing-masing 2,5 dan 1,5%. Kemudian angka pertumbuhan negara Swiss. Swiss memiliki populasi 8,57 juta pada pertengahan tahun 2019. Populasinya meningkat 4 kali lipat
selama periode 1800 hingga 1990. Pertumbuhan populasi paling tajam pada periode setelahnya Perang Dunia Kedua. Untuk mata pencaharian negara Swiss, sektor ekonomi utama Swiss adalah produksi. Sektor produksi utamanya diantaranya kimia, obat, instrumen pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah kimia sebanyak 34% total ekspor, mesin atau elektronik 20,9%, dan instrumen lainnya 16,9%. Ekonomi Swiss juga banyak dipegang oleh sektor pariwisata. Destinasi wisata di negara Swiss sangat menakjubkan. Negara ini telah dinobatkan menjadi salah satu negara dengan tujuan wisata terbaik di dunia. Sektor pariwisata Swiss menyumbang PDB negara itu cukup besar. Meskipun Swiss termasuk salah satu negara industri paling besar di Eropa, bidang pertanian masih merupakan bagian penting dalam ekonominya, karena kira-kira hanya 1/4 dari seluruh lahan yang dapat diolah, maka Swiss amat bergantung kepada pangan impor. Gaji kerja di negara Swiss adalah 50 juta rupiah hingga 63 juta rupiah untuk tenaga tidak terdidik. Biasanya parade yang biasa disebut dengan Al-Pafar atau Al-Maghrib ini akan dilaksanakan saat musim gugur, di mana sebanyak 350.000 ekor sapi melakukan perjalanan turun gunung. Setelah menghabiskan musim panas yang panjang di pegunungan, para peternak akan turun dari pegunungan bersama dengan sapi-sapinya untuk melaksanakan perayaan besar parade ini. Parade ini biasa dilakukan dari bulan September hingga November. Yang kedua ada Karnaval Pasar. Karnaval Basel ini adalah karnaval terbesar yang diadakan di Basel, Swiss, sekaligus merupakan karnaval umat Protestan satu-satunya di dunia. Karnaval ini diselenggarakan hari Senin hingga hari Rabu dan berlangsung selama 72 jam berturut-turut dengan menyajikan berbagai pertunjukan seperti alat musik, parade, dan lentera. Alpron seperti kami, Alpron yang juga penhorn atau penhorn, alat musik tiup ibu dari kayu. Alpron berbentuk lucut, membungkuk ke ujung seperti bentuk sapi dan memiliki corong bentuk cangkir. Yang Alpron mencapai sampai 4 meter, bahkan bisa lebih. Itulah yang membuat Alpron unik. Tarian kembali dalam tarian ini para penyanyi menggunakan kostum masyarakat. Biasanya tarian ini dilakukan beramai-ramai dan bersamaan. Pakaian adat seperti tadi samping itu merupakan kepegang dari Diguan yang berarti pakaian. Kata ini berasal dari dialek Jerman dan Austria yang artinya gadis kecil. Selain itu juga dikenakan di negara-negara besar seperti Austria, Swiss, Kalet Swiss. Gaya kalet Swiss yang populer pada abad ke-19 mewakili salah satu sejumlah desain tradisional. Makanan khas fondue seperti gambar di samping. Fondue adalah hidangan khas yang berupa keju yang disajikan di dalam panci. Selama proses pembuatannya dicampur dengan anggur, perasan lemon, dan bawang putih. Rasanya makin fondue biasanya disantap sama roti saus. Becer musli seperti gambar di samping. Becer musli hidangan dan bang untuk diet. Becer musli terdiri dari sereal, sayuran, sangat jus dan buah-buahan. 3. Tartiflette seperti samping. Tartiflette seperti gambar di samping. Tartiflette merupakan salah satu hidangan Alpen yang banyak digemari. Ini adalah sajian berupa kentang parut dari daerah pegunungan Sauve di Tartiflette diberi kentang berupa udang, guro bacon, anggur putih, babi asap, bawang, sering ditambahkan rice. Kalian burger dan tingkat berbagai. Menara miring ST Morris dengan kemeriahannya lebih tajam dari menara miringnya lebih terkenal di Pisa. Monumen miring ST Morris sendiri adalah pemandangan yang patut dilihat. Sementara menara
tanggal kembali ke 16 abad. Sisa gereja di St. Marius dihancurkan di 19 abad, meninggalkan menara sebagai monumen terakhir berdirinya. Lalu, saya akan menjelaskan juga tentang pendidikan di Swiss. Sistem pendidikan di Swiss sendiri sudah termasuk dalam sistem pendidikan yang terkenal di dunia internasional. Dengan standar akademik yang tinggi, hasil penelitian yang baik, serta metode yang berpusat pada kemudian, dalam perguruan tinggi, sistem ini juga diterapkan pada proses yang bernama proses Bologna, yang juga menjadi yang berstandar pada akademik yang baik, penelitian yang baik, serta metode yang berpusat pada siswanya. Pendidikan tinggi di Swiss sendiri menggunakan proses Bologna yang juga dibagi menjadi 3 siklus berupa sarjana, magister, dan dokter. Yang pertama, ETH Zurich atau Institut Teknologi Konfederasi Zurich dibangun pada tahun 1858 dan merupakan universitas milik Konfederasi Swiss. Yang kedua adalah Universitas Jenewa. Universitas Jenewa dibangun pada tahun 1959 dan menjadi universitas terbaik kedua di Swiss. Yang ketiga adalah Universitas Auburn. Universitas Auburn didirikan pada tahun 1834 serta menjadi universitas pancasarjana yang mencakup bidang analisa ekonomi terapan, filosofi, ilmu iklim, dan antropologi sosial. Kemudian, untuk sektor industri negara Swiss hampir tanpa sumber mineral sendiri, kecuali garam, Swiss harus mengimpor bahan mentah untuk industrinya. Namun, negeri ini telah menggunakan banyak sungainya sebagai batu bara putih untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik bagi pabrik-pabrik. Logam dan industri mesin Swiss yang menghasilkan berbagai turbin, diesel, lokomotif, perangkat mesin tekstil, dan instrumen Swiss, semuanya merupakan sepertiga jumlah seluruh nilai ekspor negara. Ekspor impor. Ekspor utama Swiss adalah mesin dan peralatan, produk kimia farmasi, jam tangan, serta tekstil dan pakaian jadi. Bahan mentah makanan, minyak sayur, dan bahan bakar menyumbang sekitar 1/4 dari total impor yang diangkut dengan kereta api, truk, dan tongkang. Impor unggulan lainnya adalah barang manufaktur, kendaraan bermotor, dan produk kimia. Tradisional, Swiss telah menjadi salah satu pelopor dalam meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan internasional, di mana perekonomiannya sangat bergantung. Sebagian besar perdagangan Swiss adalah dengan UN, dengan sekitar 3/4 impornya berasal dari dan 3/5 ekspornya dikirim ke negara-negara UN. Di antara masing-masing mitra dengannya, Jerman adalah pasar utamanya, menerima sekitar 1/5 ekspor Swiss dan menyediakan sekitar 1/4 impornya. Pasar ekspor terkemuka lainnya termasuk Prancis, Italia, Amerika Serikat, dan Inggris. Pemasok utama termasuk Prancis, Italia, dan China. Siki and Dari, Kellen Kami. Terima kasih.